Pas dia udah remaja, dia ini jadi aneh banget. Dia tuh jadi hobi ngambil bangkai hewan terus diperiksa tuh sama dia. Dan dia juga jadi lebih sering minum minuman alkohol. Nah pas di dalam taksi, supirnya tuh sempat curiga karena ada bau menyengat yang berasal dari kopernya Jeffrey. Kakaknya si Eddie ini menerima panggilan telepon dari orang yang gak dikenal. Dan orang itu bilang lewat telepon kayak gini, "Jangan repot-repot mencari adikmu, karena dia telah mati." Itu mereka sampai di apartemennya, Jeffrey mulai membius, mencekik, dan mencabik-cabik tubuhnya si Matt. Kemudian Jeffrey ini menyimpan kepalanya Matt di dalam freezer dan potongan tubuhnya Matt di dalam sebuah drum berisi asap. Halo Basti, kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gak Sih? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian udah pada nonton belum sih series bergenre thriller yang baru aja dirilis Netflix bulan kemarin yang berjudul Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story? Series ini lagi viral banget, bahkan klip-klipnya tuh banyak banget kesebar di TikTok. Series ini juga menuai banyak pujian dan mendapatkan rating 8,1/10 dari IMDb. Buat yang belum nonton, sini aku kasih sedikit sinopsisnya. Jadi, series ini menceritakan kisah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat, di mana sebagian diceritakan dari sudut pandang korbannya. Aku sendiri penasaran banget sama series ini, tapi emang belum sempat buat nonton. Nah, pas aku tahu kalau series ini ternyata diangkat dari kisah nyata, berhubung belum ada waktu buat nonton, jadi aku baca-baca case-nya si Jeffrey Dahmer, dan memutuskan untuk menceritakan kisahnya Jeffrey Dahmer ke para Basti yang mungkin barangkali sibuk juga kayak aku, jadi belum sempat nonton. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei tahun 1960. Di antara tahun 1978 dan tahun 1991, Jeffrey membunuh 17 pria dengan cara yang benar-benar mengerikan. Jeffrey memiliki masa anak-anak yang normal layaknya anak-anak biasanya. Namun seiring bertambahnya usia, dia ini jadi semakin introvert. Dia tuh kayak avoid untuk bertemu orang dan gak mau untuk berinteraksi sosial. Pokoknya semakin hari dia tuh jadi kayak orang mati segan hidup gak mau gitu loh. Jeffrey sebenarnya memiliki masa anak-anak yang normal layaknya anak kecil biasanya. Namun seiring bertambahnya usia, dia ini tuh jadi semakin introvert. Dia jadi menolak untuk berinteraksi sosial gitu. Nah pas dia udah remaja, dia ini jadi aneh banget. Dia tuh jadi hobi ngambil bangkai hewan terus diperiksa tuh sama dia. Dan dia juga jadi lebih sering minum minuman alkohol. Tapi walaupun dia ini aneh dan pemabuk berat, dia tetap bisa ngikutin pelajaran di sekolah sampai dia lulus di tahun 1978. 3 minggu setelah lulus SMA, Jeffrey yang umurnya pada saat itu masih 18 tahun melakukan aksi pembunuhan pertamanya. Jadi awal mulanya itu pas lagi summer atau musim panas, orang tuanya Jeffrey ini lagi dalam proses perceraian, sehingga si Jeffrey ditinggal sendirian di rumah keluarganya. Jeffrey memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak berdasarkan pikiran-pikiran aneh, pikiran-pikiran gelap yang ternyata selama ini tuh udah tumbuh di benaknya. Pada suatu saat, Jeffrey ini nebeng sama temennya yang bernama Stephen Hicks, entah mereka dari mana gitu ya. Nah pas Stephen nganterin Jeffrey sampai rumah, Jeffrey nawarin Stephen buat mampir dulu sambil minum-minum di rumah, karena lagi gak ada orang tuanya juga. Tapi ajakan Jeffrey ini ditolak sama Stephen. Di saat itu juga Jeffrey memukul Stephen di bagian belakang kepala dengan menggunakan barbel seberat 10 pon. Jeffrey kemudian membedah dan meleburkan tubuhnya Stephen, terus sisa-sisa tubuhnya Stephen ini disebar sama dia di halaman belakang rumahnya. Setelah aksi pembunuhan pertama yang dilakukan sama Jeffrey, selama 9 tahun itu fine-fine aja. Dia nggak melakukan aksi kejahatan apapun dalam kurun waktu 9 tahun setelah kejadian itu. Jeffrey melanjutkan kuliah tapi nggak selesai, alias dia keluar karena dia itu udah candu banget sama alkohol. Tapi setelahnya, ayahnya Jeffrey ini memaksa Jeffrey untuk mendaftar di tentara, di mana Jeffrey bertugas sebagai petugas medis tempur di Jerman pada tahun 1979 sampai 1981. Namun tetap aja dia nggak pernah menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya itu sampai akhirnya dia diberhentikan pada musim semi dan pindah kembali ke Ohio. Setelah kebiasaan minum-minuman alkoholnya terus bikin masalah, ayahnya ini udah kesal banget. Jadi ayahnya memutuskan untuk mengirim Jeffrey ke rumah neneknya di West Allis, Wisconsin dan menyuruh Jeffrey menetap di sana. Di tahun 1985, Jeffrey mulai sering nih mengunjungi pemandian gay. Mulailah kejahatannya dia di sini. Dia membius cowok-cowok di sana dan memperkosa mereka saat mereka terbaring tak sadarkan diri. Jeffrey sebenarnya udah sempat ditangkap tuh 2 kali karena insiden itu. Tapi sayangnya dia hanya menghadapi masa percobaan dan gak didakwa atas pemerkosaan yang dia lakukan.
Korban kedua dari Jeffrey Dahmer adalah Stephen Toomey yang dibunuhnya pada tahun 1987. Jadi awalnya Jeffrey ini menjemput Stephen di salah satu bar di Milwaukee dan membawanya kembali ke Ambassador Hotel. Di mana keesokan paginya Jeffrey terbangun dengan tubuh Stephen Toomey yang udah gak bernyawa lagi. Dan sakitnya, Jeffrey ngeklaim kalau dia itu gak sepenuhnya ingat kalau dia udah ngebunuh Stephen Toomey. Yang dia ingat adalah cuma dia melakukan tindakan keji itu tanpa direncanakan dan didasarkan atas dorongan hati. Jeffrey kemudian memasukkan mayatnya Stephen Toomey ke dalam koper dan membawanya menuju ke rumah neneknya. Dia berangkat ke rumah neneknya dengan menggunakan taksi. Nah, pas di dalam taksi, supirnya tuh sempat curiga karena ada bau menyengat yang berasal dari kopernya Jeffrey. Ditanya dong sama abang taksinya di dalam kopernya tuh ada apa? Kok bau banget gitu kan? Tapi pertanyaan abang taksi ini nggak dihiraukan, alias si Jeffrey malah diem aja. Nah, pas sudah sampai di rumah neneknya, dia langsung memotong-motong dan membedah tubuhnya Stephen Toomey. Next, ada James Dockstader. James pada saat itu umurnya masih muda banget, masih 14 tahun. Jadi James ini adalah one of the youngest victims of Jeffrey Dahmer. Kronologinya pada saat itu James lagi kabur dari rumah karena dia mau melarikan diri dari ayah tirinya yang galak. Nah, James ditemukan sama Jeffrey di halte bus di luar bekas klub malam yaitu 219 Club. Kronologinya pada saat itu James lagi kabur dari rumahnya karena dia mau melarikan diri dari ayah tirinya yang galak. Nah, si James ditemukan sama Jeffrey di halte bus di luar bekas klub malam yaitu 219 Club. Jeffrey kemudian menawarkan uang tunai kepada James dan membujuk si James ini biar dia mau ikut ke rumah neneknya Jeffrey. Jadi disogok nih ceritanya si James. Ya namanya anak kecil disogok uang ya mau aja kali ya. Akhirnya ikutlah si James ke rumah neneknya Jeffrey. Sesampainya di rumah neneknya Jeffrey, di sana Jeffrey langsung membius James dengan obat tidur. Nah, pas James gak sadar, Jeffrey memperkosa James dengan kondisi James yang tidak sadarkan diri dan kemudian membunuhnya. Korban selanjutnya adalah Richard Guerrero, seorang pria asal Meksiko yang berusia 25 tahun. Kasusnya Richard Guerrero ini hampir sama kayak si James tadi, jadi Richard disogok sebesar $50 sama Jeffrey biar dia mau nginep di rumah neneknya Jeffrey. Dengan cara yang sama juga, Jeffrey membius Richard dengan obat tidur, terus dia mulai mencekik dan memotong-motong tubuhnya Richard. Next ada Anthony Sears yang berusia 26 tahun. Anthony ini adalah calon model, tapi sayang hidupnya berakhir di tangan Jeffrey Dahmer. Gak cuma dibunuh dengan cara yang sadis, bahkan Jeffrey menyimpan alat kelamin dan tengkorak dari si Anthony ini di apartemennya. Next, Raymond Smith aka Ricky Dix. Raymond adalah korban pertama yang dibunuh sama Jeffrey di apartemennya di 924 North 25th Street di Milwaukee. Jadi Raymond ini emang seorang pekerja seks. Nah, jasanya si Raymond ini dipakailah sama Jeffrey dan dibayar $50. Raymond juga dibunuh dengan cara dicekik. Setelah Raymond meninggal, Jeffrey mengambil foto mayat Raymond di bagian-bagian yang gak senonoh. Jadi di foto kelaminnya, bagian-bagian apanya gitu. Seperti korbannya yang lain, jasad Raymond juga dimutilasi. Terus habis itu, Jeffrey merebus sisa-sisa potongan tubuhnya Raymond dan melarutkannya di dalam asam. Tapi Jeffrey menyisakan tengkoraknya Raymond dan tengkoraknya disimpan di lemari sama dia. Next, Eddie Smith yang berusia 28 tahun. Jasad dari Eddie sebenarnya nggak pernah ditemukan, tapi Jeffrey mengakui bahwa dia telah membunuh Eddie setelah dia diinterogasi oleh pihak berwenang. Nah, pada tahun 1991, Carolyn Smith, kakaknya si Eddie ini menerima panggilan telepon dari orang yang nggak dikenal, dan orang itu bilang lewat telepon kayak gini, "Jangan repot-repot mencari adikmu, karena dia telah mati." Korban selanjutnya adalah Ernest Miller yang berusia 22 tahun. Kejadian bermula saat Ernest sedang mengunjungi tantenya di Milwaukee pas lagi libur hari buruh di tahun 1990. Di sana dia bertemu dengan malaikat pencabut nyawanya yang tak lain tak bukan adalah Jeffrey di luar toko buku. Jeffrey langsung ngerayu si Ernest untuk ikut ke apartemennya dan lagi-lagi disogok pakai uang. Ya aja juga lah tuh si Ernest. Nah, pas sudah di apartemennya, mereka ini melakukan hubungan seksual sebelum akhirnya Jeffrey membius Ernest dan mengiris tenggorokannya. Dengan akal gilanya, Jeffrey mengecat tengkoraknya si Ernest pakai cat warna putih. Hampir sama kayak kakaknya Eddie Smith, Karen Miller yang merupakan nenek dari Ernest ini mengaku pernah menerima panggilan telepon dari orang yang gak dikenal 2 minggu setelah keluarga mereka melaporkan kehilangan Ernest. Selanjutnya adalah David Thomas yang berusia 23 tahun.
David adalah seorang ayah yang penyayang. Dia memiliki anak perempuan yang masih berusia 2 tahun. David bertemu dengan Jeffrey secara kebetulan di The Grand Avenue Mall dan kemudian diajaklah sama Jeffrey buat ikut ke apartemennya dan lagi-lagi Jeffrey membunuhnya di sana. Next, Curtis Schroeder yang berusia 17 tahun. Jeffrey mengaku melihat Curtis lagi nunggu bus di dekat Marquette University dan menawarkan uang kepada Curtis sebagai imbalan untuk mengambil foto telanjang. Jadi Jeffrey ini ngajak Curtis ke apartemennya buat jadi model tapi harus telanjang. Nah, setelah Jeffrey membunuh Curtis di apartemennya, Jeffrey memotret setiap langkah pemotongan Curtis dan gak lupa dia menyimpan tengkoraknya Curtis. Next, Errol Lindsay yang berusia 19 tahun. Jadi di bulan Juli tahun 1991, Errol bertemu sama Jeffrey pas dia lagi mau ke toko kunci. And for me, ini adalah salah satu korban yang kematiannya tuh paling sadis. Jadi Errol ini dibius sama Jeffrey, terus kepalanya dibolongin pakai bor. Nah, pas sudah bolong, Jeffrey langsung nuangin asam klorida ke lubang yang ada di kepalanya Errol. Nasnya pada saat itu Errol masih hidup, bahkan setelah kepalanya dibor. Tapi akhirnya dia dicekik sama Jeffrey sampai meninggal. Dan kayak korban-korban yang lainnya, tubuh Errol dipotong-potong dan disisakan tengkoraknya buat disimpan lagi sama Jeffrey. Next, Anthony Hodges yang berusia 31 tahun. Oke, jadi Anthony ini merupakan orang tuli dan bisu. Anthony bertemu sama Jeffrey di sebuah klub gay. Dan di situ Jeffrey langsung tertarik dan membujuk Anthony untuk ikut pulang bersama dia ke apartemennya. Awalnya Anthony ini sempat nolak, tapi Jeffrey nggak putus asa, digombalin terus lah tuh si Anthony ini. Pokoknya dibikin jatuh cinta. Bahkan Jeffrey berusaha untuk belajar bahasa isyarat untuk dapat membangun hubungan romantis bersama Anthony. Akhirnya kepincut juga si Anthony ini dan dia mau ikut sama Jeffrey ke apartemennya. Anthony kemudian dibunuh oleh Jeffrey dan tubuhnya ditinggalkan begitu saja di lantai selama 3 hari sebelum akhirnya Jeffrey memotong-motong tubuhnya. Menurut keterangan FBI, tulang belakang dan tengkorak Anthony disimpan oleh Jeffrey di apartemennya. Next ada Konerak Sintasongphone yang berusia 14 tahun. Jadi Konerak ini adalah saudara dari Somsak. Siapa Somsak? Somsak adalah salah satu korban dari Jeffrey yang berhasil melarikan diri. Konerak tuh sebenarnya udah tahu apa yang dilakukan Jeffrey kepada saudaranya, tapi karena dia pada saat itu lagi BU banget dan dia putus asa, akhirnya dia mau lah tuh ikut sama Jeffrey ke apartemennya untuk menjadi modelnya Jeffrey. Jeffrey kemudian membunuh Konerak dengan mengebor tengkoraknya. Tapi sebelum dibunuh, Konerak tuh sempat kabur dan minta tolong sama polisi. Tapi si Jeffrey berusaha meyakinkan polisi bahwa Konerak adalah pacarnya yang sedang mabuk, jadi ngomongnya tuh ngawur. Next, Matt Turner yang berusia 20 tahun. Matt bertemu dengan Jeffrey di halte bus setelah Chicago Pride Parade, di mana Jeffrey meyakinkan Matt untuk pergi ke Milwaukee untuk menjadi model foto. Begitu mereka sampai di apartemennya, Jeffrey mulai membius, mencekik, dan mencabik-cabik tubuhnya si Matt. Kemudian Jeffrey ini menyimpan kepalanya Matt di dalam freezer dan potongan tubuhnya Matt di dalam sebuah drum berisi asam. Next adalah Jeremiah yang berusia 23 tahun. Jeremiah dengan Jeffrey ini bertemu di Chicago, tepatnya di bar gay Carol's Speakeasy. Mereka berdua naik bus Greyhound dari Chicago ke Milwaukee untuk menghabiskan akhir pekan bersama di apartemennya Jeffrey. Di malam pertama, mereka sempat melakukan hubungan seks. Nah, keesokan harinya, Jeremiah ini mau pulang ke rumahnya tapi nggak diizinin sama Jeffrey. Jeremiah tetap ngotot mau pulang dan pada saat itulah Jeffrey membunuh Jeremiah. Jeffrey mengebor tulang di kepala Jeremiah dan menuangkan air mendidih di atas kepalanya. Setelah itu dia memotong-motong tubuhnya Jeremiah dan ditaruhlah potongan tubuhnya itu di dalam sebuah drum dan menyimpan kepalanya di dalam freezer. Korban selanjutnya adalah Oliver yang berusia 23 tahun. Oliver adalah seorang ayah dari anak laki-laki berusia 2 tahun. Jeffrey membawa Oliver ke apartemennya dengan tawaran dibayar untuk mengambil foto. Sesampainya di apartemen, Oliver ini dibius dan dicekik oleh Jeffrey sampai dia kehilangan nyawanya. Setelah membunuh Oliver, Jeffrey melakukan hubungan seks dengan tubuh Oliver yang sudah gak bernyawa lagi. Udah dipakai jasadnya si Oliver ini untuk melakukan seks, Jeffrey ini kemudian memutilasi Oliver dan menyimpan jantung dan kepala Oliver di lemari esnya. Dan korban
Korban terakhir atau korban ke-17 dari Jeffrey Dahmer adalah Joseph Breithoff yang berusia 25 tahun. Joseph ini adalah ayah dari 3 anak. Dia bertemu sama Jeffrey saat sedang menunggu bus setelah dia selesai wawancara kerja. Dan Jeffrey langsung ngundang Joseph ke apartemennya. Di apartemen mereka ini sempat melakukan hubungan seks. Kemudian Jeffrey membius Joseph dan mencekiknya dengan tali. Setelah Joseph ini meninggal, Jeffrey menempatkan tubuhnya Joseph di dalam drum dan kepalanya di dalam freezer. Dimulai pada dini hari tanggal 23 Juli tahun 1991, Jeffrey diinterogasi oleh detektif Patrick Kennedy mengenai pembunuhan yang telah dilakukannya dan bukti yang ditemukan di apartemennya. Selama 2 minggu berikutnya, Kennedy dan detektif Dennis Murphy melakukan banyak wawancara dengan Jeffrey yang kalau di total itu sekitar lebih dari 60 jam. Jeffrey melepaskan haknya untuk menghadirkan pengacara selama interogasinya, dan dia juga ingin mengakui semua kesalahannya. Jeffrey dengan mudahnya mengaku telah membunuh 16 pemuda di Wisconsin sejak tahun 1987 dengan satu korban lagi yaitu Stephen Hicks yang dibunuhnya di tahun 1978 di Ohio. Jeffrey didakwa atas tuduhan pembunuhan dan persidangan dimulai pada 30 Januari 1992. Meskipun bukti yang memberatkannya sangat banyak, Jeffrey ini mengaku gila sebagai pembelaannya karena sifat impulsnya yang sangat mengganggu dan tidak terkendali. Setelah 2 minggu persidangan, pengadilan menyatakan bahwa Jeffrey tidak gila dan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan total 957 tahun penjara. Jeffrey menjalankan waktunya di Lembaga Pemasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin. Nah, selama berada di penjara, Jeffrey ini menyatakan penyesalan atas tindakannya dan bahkan dia berharap untuk mati. Jeffrey juga membaca Alkitab dan menyatakan bahwa dirinya sebagai orang Kristen yang dilahirkan kembali dan siap untuk masa penghakiman terakhirnya. Jeffrey selama di penjara ini diserang 2 kali oleh sesama narapidana dengan upaya pertama untuk mengiris lehernya sehingga hanya menyisakan luka yang dangkal. Namun, dia diserang kedua kalinya pada tanggal 28 November tahun 1994 oleh seorang narapidana saat mereka membersihkan salah satu pancuran penjara. Jeffrey ditemukan masih hidup namun meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit karena trauma di kepala yang cukup parah. Oke, itu dia Basti kisah dari Jeffrey Dahmer. Satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jangan asal mau kalau diajak pergi ke tempat stranger gitu ya. Apalagi kita belum kenal, stranger belum kenal sama sekali sama tuh orang gitu ya. Masa langsung mau sih diajak ke apartemennya? Big no. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Sadis banget gak sih? Kalau menurut aku ini sadis banget sih. Dan aku jadi makin penasaran buat nonton seriesnya Netflix yaitu Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. See you!